rasaku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, besarnya melimpah. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Amin. Haleluya. Saudara, kita punya Allah yang besar. Amin. Gak usah takut, gak usah khawatir dalam kondisi apapun. Alkitab berkata dalam Matius pasal yang ke-6, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut tentang akan apa yang kamu makan hari ini, apa yang kamu butuhkan hari ini. Sebab Bapa di surga adalah Bapa yang baik. Dia akan menyediakan, memelihara kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau burung di udara yang tidak bekerja tapi dipelihara oleh Tuhan, dan juga bunga bakung di padang yang tidak memintal tapi dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita adalah biji-biji mata Allah, pasti Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Yang paling penting, lakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Amin. Bagian Tuhan memberkati, bagian kita bekerja. Dan saya percaya waktu kita melakukan bagian kita, Tuhan juga akan melakukan bagiannya untuk memberkati kita. Amin, saudara. Salam berjumpa kembali dalam program kita Sharing Kehidupan. Saudara, tema kita hari ini adalah bagaimana mengatasi kehilangan pekerjaan, saudara ya. Akan saya bagikan ada 3 poin hari ini. Bagaimana sikap kita ketika kita mengalami kehilangan pekerjaan, saudara ya, dalam masa pasca virus corona saat ini yang sudah berlangsung cukup lama ya. Di Papua ini diberlakukan sejak bulan Maret, saudara ya, sampai sekarang sudah 2 bulan ya, 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, saudaraku ya. Ya, dan perkembangannya sampai sejauh ini masih seperti ini juga ya. Dan ini kita nggak tahu sampai berapa lama akan berakhir wabah ini, tapi saya percaya kita harus melakukan tetap kegiatan kita, aktivitas kita harus tetap berjalan, saudaraku. Tapi bagaimana supaya kita tetap beraktivitas, tapi juga kita tetap menjaga supaya kita tetap terlindung dari segala sakit penyakit tersebut, ya kita harus tetap melakukan SOP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Amin. Jangan lupa cuci tangan, rajin-rajinlah cuci tangan, menggunakan masker, saudara ya, dan jangan lupa jaga jarak ketika saudara berada di tempat keramaian, sehingga kita bisa tetap waspada dan kita tetap terjaga dan tetap sehat, dan keluarga kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin, saudara ya. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi di pertama, bahwa kita akan membahas tema kita hari ini adalah bagaimana mengatasi atau apa yang harus kita lakukan ketika kita kehilangan pekerjaan pasca wabah virus corona ini, saudaraku ya. Ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dan kita nggak mungkin cuma berpangku tangan lalu menantikan mujizat saja, saudara ya. Tidak bisa juga.
kita harus juga melakukan bagian kita seperti yang tadi saya sudah katakan, dan Tuhan akan melakukan bagian yang memberkati kita. Kita nggak mungkin cuma sekedar berdoa lalu tidak melakukan sesuatu. Saya pikir itu juga tidak seimbang, saudara ya. Ya, kita berdoa harus, tetapi juga kita bekerja, sehingga saya percaya bahwa Tuhan itu memberkati kita lewat pekerjaan kita. Amin. Waktu kita bekerja, maka Tuhan memberkati kita. Waktu kita menyiapkan lumbung, maka Tuhan akan memberkati lumbung-lumbung kita, kan begitu, saudara ya. Nah, apakah saudara saat ini kehilangan pekerjaan karena dampak wabah corona? Ini mungkin menjadi pertanyaan saudara, dan mungkin ada beberapa saudara yang, ya Pak, saya di PHK, di kantor saya dikenakan PHK karena kondisi perusahaan juga tidak memungkinkan untuk membayar karyawan segitu banyaknya, maka ada pengurangan karyawan. Ya, mungkin ada di antara saudara yang mengalami hal itu ya. Nah, mungkin saudara sendiri menghadapi hal ini, saudara sendiri bingung begitu, saudara ya, karena memang bukan cuma saudara yang menghadapi, ada banyak orang yang mungkin mengalami hal seperti ini, saudara ya. Ada jutaan orang menghadapi hal serupa ya, di mana mereka tidak menyangka kalau mereka harus di PHK, bukan cuma di kota kita tapi di seluruh dunia, saudara. Ada banyak orang, jutaan orang yang saat ini harus tidak bekerja karena virus corona ini, saudara ya. Walaupun sulit, saudara, memang sulit. Badai kehidupan ini tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita, saudara ya. Ya, memang namun sulit badai kehidupanmu, saudara. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Saya mau beritahu kepada saudara, tetaplah berdoa, tetaplah berusaha, dan jangan lupa percayalah pada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan dalam kehidupan kita. Amin. Dia Allah yang ahlinya membuat jalan dalam kehidupan kita. Saat tidak ada jalan, Tuhan sanggup buka jalan dan akan memberkati kita, saudara. Nah, untuk memberi semangat saudara, saya mengangkat beberapa poin hari ini. Ada 3 poin. Apa yang dikatakan oleh Terry Rice, saudara. Terry Rice ini adalah seorang konsultan bisnis berbasis di Brooklyn, di Amerika. Dia menceritakan kisahnya yang ya, dia pernah di PHK pada tahun 2009 gitu, saudara ya, saat terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia pada waktu itu 2009. Dan dia menuturkan di dalam artikelnya saudara bisa baca itu nanti di entrepreneur.com ya. Nah, di situ dia katakan bahwa saat itu posisinya adalah seorang manajer ya, seorang manajer di bidang digital marketing. Perusahaan tempat dia bekerja itu, saudara, akhirnya memperhentikan dia karena krisis moneter yang terjadi pada tahun 2009, dan akhirnya dia hanya memiliki sedikit tabungan, tidak banyak, dan dia harus tetap bisa move on, harus tetap bisa menyelesaikan segala sesuatu apa yang menjadi keperluan kebutuhannya. Dan saudara, saat itu di tengah mengikuti kursus online ya, untuk meningkatkan kemampuannya di bidang online marketing ya, padahal dia sedang mempersiapkan waktu itu untuk dia bisa lebih eksis, lebih baik lagi dalam bekerja. Tapi saudara, alih-alih berhenti, ia memutuskan untuk fokus untuk menyelesaikan kursus itu. Walaupun krisis yang terjadi, dia di PHK, tapi dia tidak pernah mau berhenti dari kursusnya. Apa yang dia lakukan, dia tetap kursus walaupun dia tidak punya pekerjaan lagi, dan dia memutuskan untuk membuang mentalitas korban, saudara. Wah, saya ini karena korban daripada krisis ekonomi, makanya saya mengalami ini. Dia buang semua itu. Dia memutuskan untuk membuang mental seperti itu, lalu dia mulai berjuang dengan segala keterbatasan yang dia miliki ya. Dan dengan keahlian yang bertambah tadi waktu dia ikut kursus, saudara, kemudian dia menawarkan jasa yang dia miliki. Dia dari memang memang dia bekerja di situ sebelumnya, dan kemudian dia meningkatkan kualitasnya. Kemudian dengan kualitas yang dia miliki, dia menawarkan hidupnya untuk bekerja di beberapa perusahaan ya, dan sambil terus dia berusaha untuk bekerja, mencari pekerjaan ya, bahkan dia melakukan pekerjaan lepas atau freelance ya, dia lakukan itu, saudara, tapi juga tidak mencukupi kebutuhannya. Hingga kemudian 5 bulan, saudara, 5 bulan kemudian ia berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah startup ya. 1 bulan setelah diterima di startup itu, saudara,
dibeli oleh sebuah perusahaan raksasa dan ia mendapatkan posisi lebih baik dan pemasukan yang lebih besar. Ya, nah ada tiga pelajaran penting yang disampaikan oleh Terry Rice ini, saudara, yang akan saya bagikan kepada saudara. Yang 3 poin penting ini mungkin bisa memberkati saudara di tengah-tengah masalah yang saudara hadapi, kehilangan pekerjaan pasca pandemi virus corona ini, saudara ya. Nah, ada 3 hal penting, ada 3 pelajaran penting yang ingin saya bagikan kepada saudara yang menjadi pengalamannya ya di masa-masa sulit seperti yang pernah dialami oleh Terry Rice ya. Yang pertama, saudara, apa yang dia lakukan, dan saya harap ini juga bisa memberikan motivasi bagi saudara semua supaya kita tetap eksis di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang dia lakukan itu adalah dia belajar ya, terus belajar. Yang tadi saya katakan, yang pertama itu apa? Belajarlah keahlian baru atau tingkatkan keahlian saudara saat ini juga. Ya, waktu saudara kehilangan pekerjaan, jangan putus asa. Ya, saya mau kita belajar sesuatu yang lain, saudara ya. Saya percaya keahlian itu ada dalam hidup kita masing-masing. Tinggal kita mengasahnya, tinggal kita menggalinya, tinggal kita membangkitkan talenta itu, keahlian itu, kemampuan itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan saya percaya kalau saudara misalnya stagnasi dengan bidang ini sudah tidak mungkin bisa menghasilkan sesuatu. Coba saudara mulai beralih dengan keahlian yang lain, saudara mulailah mencoba sesuatu yang baru. Ya, karena saya lupa siapa ya namanya, ahli yang menemukan, saya lupa namanya, yang mengatakan begini, kita kadang-kadang pingin mau menghasilkan hasil yang berbeda, tetapi kita melakukan pekerjaan yang sama, nggak akan bisa. Kalau saudara ingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka saudara harus melakukan pekerjaan yang berbeda, gitu kan. Nggak mungkin saudara pekerjaan yang sama, tapi saudara mau menghasilkan sesuatu yang berbeda, nggak ada. Rutinitas itu terus yang saudara lakukan, saudara nggak akan bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nah, dia katakan, Terry Rice ini mengatakan bahwa belajarlah keahlian-keahlian yang baru, tingkatkanlah keahlian saudara ya selagi ada kesempatan. Ya, jadikan pengembangan diri sebagai prioritas saudara. Ya, sehingga saudara bisa menawarkan sebuah nilai tambah ketika saudara mencari pekerjaan baru. Nah, kalau saudara nggak punya keahlian yang lain yang berbeda, ya saudara, karena sekarang ini pekerjaan sekarang yang dibutuhkan itu adalah apa? Suatu keahlian. Orang yang punya kemampuan keahlian lah yang akan bisa eksis saat-saat ini, saudara ya. Karena itu cari tahu. Mungkin saudara punya keahliannya apa? Masak aja sudah. Jual nasi bungkus online begitu, saudara ya. Atau apalah, saudara ya. Karena sekarang paling bagus sih memang bisnis makanan, saudara ya. Karena bisnis makanan itu adalah kebutuhan orang ya. Nah, itu yang sudah coba saudara bangun itu. Pak, saya nggak bisa, saya nggak punya kemampuan di dalam berbisnis. Belajar, saudara ya. Ada banyak sekarang fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan. Misalnya saudara bisa search di Google, saudara bisa search di YouTube. Saudara sudah banyak kan sekarang fasilitas-fasilitas yang bisa kita pakai untuk kita bisa menambah ilmu kita, menambah keahlian kita, menambah kemampuan kita, supaya waktu saudara melamar di satu pekerjaan yang baru, keahlian baru itu bisa digunakan di sana. Siapa tahu itu menjadi kebutuhan saudara ya di dalam perusahaan yang baru itu, karena mungkin dia nggak butuh perusahaan yang baru itu nggak butuh keahlian kita yang lama, karena mungkin ada orang yang memang sudah mampu di situ, atau mungkin memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, dengan keahlian yang baru itulah kita bisa, mungkin kemungkinan besar untuk bisa diterima dalam satu pekerjaan yang baru ya. Jadi itu. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Terry Rice ketika dia menghadapi hal-hal seperti itu, saudara. Yang kedua, dia katakan hal yang terpenting adalah jangan bandingkan diri saudara dengan orang lain. Ya. Nah, saudara, seringkali kita itu minder dengan orang lain. Dia bisa, saya nggak mungkin bisa. Dia mampu, saya nggak mungkin mampu lah. Saudara, jangan pernah bandingkan diri saudara dengan orang lain. Masing-masing kita unik kok. Amin, saudara. Kita ini diciptakan Tuhan limited edition. Tidak ada lagi. Saya ini keluaran yang satu-satunya. Sudah nggak ada lagi modelnya kayak saya. Saudara ya. Mau nggak ada lagi orang yang modelnya kayak saya. Saya ini keluaran tahun 70-an. Udah. Nggak ada lagi tipe-tipe model kayak saya. Walaupun
walaupun keturunan saya pun juga nggak mungkin bisa sama seperti saya persis, saudara ya. Orang kembar aja berbeda, saudara ya. Ada kembar genetik dan sebagainya, ya. Dan memang kita masing-masing diciptakan Tuhan itu unik, berbeda, masing-masing punya kemampuan. Karena itu, saudara, jangan pernah membandingkan diri saudara dengan orang lain. Kenapa? Karena membandingkan diri adalah pencuri sukacita. Waktu saudara membandingkan diri saudara dengan orang lain, maka saudara gak akan punya sukacita. Dan kalau saudara gak punya sukacita, bagaimana saudara bisa eksis? Bagaimana saudara bisa bergairah melakukan segala sesuatu? Sukacita itulah yang membuat kita semangat untuk mengerjakan sesuatu. Amin, saudara. Jadi saudara fokus pada diri saudara sendiri, ya. Dan rayakanlah pencapaian-pencapaian kecil yang bisa saudara raih. Ya, mungkin saudara baru belajar tapi berhasil. Wah, bagi orang lain mungkin itu hal sepele, tapi bagi saudara, karena itu baru bagi saudara, itu adalah pengalaman yang baru, itu adalah sesuatu yang baru saudara coba dan saudara berhasil. Nggak apa-apa orang bilang gitu aja lu bangga, ya itu mah biasa, nggak apa-apa. Bagi mereka biasa karena mereka sudah ahli, tapi bagi kita yang baru, ya kita perlu merayakan. Karena apa? Dengan kita merayakan hal-hal yang kecil seperti itu memotivasi diri kita. Contoh, saudara ya, saya dulu nggak ngerti tentang dunia desain, saudara ya, tentang desain gambar dan sebagainya, membuat brosur dan sebagainya. Saya dulu belajar sendiri, saudara. Nggak ada yang ngajar sama saya. Saya menggunakan bagaimana menggunakan Corel Draw, bagaimana menggunakan Photoshop. Bahkan kalau saudara lihat video-video film ibadah-ibadah online kami, semua itu saya yang mengedit videonya. Dan saudara bisa lihat hasilnya, ya cukup baik menurut saya. Walaupun orang bilang kampungan, tapi menurut saya itu sesuatu yang baik sekali untuk kemampuan seperti saya sebagai hamba Tuhan, saudara ya. Tapi ya saya belajar dari hal-hal itu, saya belajar kecil, saya mulai bersuka cita. Karena gini, saudara, waktu kita bisa melakukan sesuatu, itu ada sukacita yang besar sendiri, saudara ya. Dan itu perlu dirayakan, perlu diberikan sesuatu penghargaan buat diri kita sendiri. Kita ini jarang menghargai diri kita sendiri, saudara ya. Seringkali kita ini hanya merendah diri, minder pada diri sendiri, kita kurang menghargai diri kita sendiri. Nah, ini yang harus kita rubah dalam hidup kita. Saudara, sesekali coba saudara berikan penghargaan buat diri saudara. Ketika saudara berhasil melakukan sesuatu, berikan penghargaan buat diri saudara sendiri, ya. Karena Tuhan sendiri menghargai kita. Masa kita nggak mau menghargai diri kita sendiri yang adalah ciptaan Tuhan? Kalau Tuhan saja menghargai kita, kenapa saudara harus minder dengan orang lain, saudara ya? Nah, rayakan pencapaian-pencapaian kecil yang bisa saudara raih, ya. Jadikan hal tersebut menjadi pemacu semangat saudara untuk bisa terus maju di dalam melakukan sesuatu, ya, sehingga saudara bisa tetap terus mau belajar, terus mau berjuang gitu, ya. Sekalipun orang bilang nggak mungkin bisa berhasil, jangan saudara, jangan bandingkan orang lain dengan diri saudara. Mereka bisa, saudara juga pasti bisa. Saudara harus punya prinsip seperti itu. Mereka mampu, saya pasti mampu. Karena otaknya Tuhan kasih sama kok, ya. Otak kita dikasih sama Tuhan kan ukurannya semua sama, saudara ya. Gak mungkin dia otaknya lebih besar daripada kita. Semua otak manusia pada umumnya sama ukurannya, ya. Cuman bedanya gini, sering digunakan apa tidak. Nah, itu aja kan, saudara ya. Sering digunakan apa enggak. Kalau saudara jarang-jarang menggunakan otak saudara, ya nggak akan bisa maju-maju, saudara. Otaknya cuma ditaruh di kulkas, dibekukan gitu, saudara ya. Jarang digunakan, ya nggak akan bisa berkembang. Coba sering-seringlah gunakan otak saudara, sering-seringlah berpikir, amin. Sehingga saudara bisa menjadi orang-orang yang benar-benar bisa tetap eksis di tengah-tengah. Mungkin saudara sudah di PHK, atau saudara sedang terancam untuk kehilangan pekerjaan. Ya mungkin dengan saudara mengasah diri saudara dan memandang diri saudara bahwa saudara mampu, saudara bisa melakukan sesuatu, itu bisa membuat saudara bisa tetap eksis di dalam kehidupan saudara pasca pandemik corona ini, saudara ya. Oke, jadi itu nasihat yang ketiga yang saya dapatkan dari Terry Rice, saudara ya. Lalu yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan oleh Terry Rice ketika dia menghadapi gejolak di dalam dirinya waktu dia kehilangan pekerjaan dan dia akhirnya tetap eksis dan akhirnya bisa menjadi orang yang berhasil. Yang ketiga, dia ingatkan begini, saudara. Ingatlah jati dirimu yang sebenarnya.
Ya, ingatlah jati dirimu yang sebenarnya. Tadi saya sudah katakan, saudara, kita ini orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Amin. Limited edition, saudara ya. Setelah ini nggak ada lagi keluaran kayak kita ini, saudara. Kita ini semua ini keluarannya semuanya limited edition. Amin. Ya. Dan saudara harus ingat jati diri saudara yang sebenarnya, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang diciptakan segambar dengan Allah, ya. Kenapa, saudara? Karena penolakan dan banyaknya interview yang saudara jalani itu tidak akan mengurangi sedikit pun nilai sebagai seorang pribadi. Mungkin saudara interview di perusahaan sana, perusahaan sini, ada orang bilang kamu nggak mampu, kamu nggak bisa, saya tidak bisa menerima kamu. Saudara, jangan pernah itu menghilangkan jati diri saudara. Mungkin mereka bisa menolak saudara, tapi belum tentu di tempat yang lain. Saudara ingat kolonel yang punya KFC itu, saudara ya. Kolonel siapa saya lupa nama, Kolonel Sanders kalau nggak salah. Itu kan saudara lihat kenapa dia bisa berhasil sampai hari ini. Kentucky Fried Chicken bisa mendunia, saudara ya. Bahkan sampai masuk di Papua sini, ada beberapa di Papua, saudara, di Jayapura aja ada 3 kalau nggak salah ya, saudara ya. Makanan aja bisa mendunia, saudara, cuman ayam gitu, saudara. Saudara nggak tahu bagaimana ceritanya sampai dia bisa sukses. Coba bayangkan waktu itu kalau dia tidak punya jati diri yang baik, kalau dia memperdulikan perkataan orang lain, nggak akan berhasil, saudara. Ya, itu kan bumbu Kentucky Fried Chicken itu adalah bumbu sebenarnya bumbu resep dari orang tuanya, saudara ya. Dan waktu dia ke dalam keadaan tidak harus kehilangan pekerjaan, saudara, dia mulai mencoba bumbu resep orang tuanya ini, ya, ayam Kentucky ini, saudara ya, dijual, dijajakan tetangga-tetangganya, ditolak, saudara. Bukan cuma 1-2 kali ditolak, saudara, ratusan kali, saudara, bahkan sampai berapa ribu kali saya lupa itu, saudara, dia ditolak, tapi akhirnya berhasil sampai hari ini. Karena itu, saudara, jangan pernah saudara lupa bahwa jati diri kita ini adalah orang yang berharga. Uang 100.000 rupiah, saudara, uang lembaran 100.000 itu, saudara, sekalipun baru keluar dari bank, misalnya masih baru, saudara, baru dicetak, masih baru, digoyang-goyang ini masih bunyi krek gitu, saudara ya. Lalu, saudara, ketika uang itu diterima oleh seseorang, ya, lalu kemudian uang itu tiba-tiba dibelanjakan di satu toko, di toko itu kemudian uang itu mungkin diremes-remes, saudara, lalu kemudian uang itu dikembalikan lagi, ada orang belanja, lalu orang itu kembali uangnya, saudara, ke orang lain, dan uang itu mungkin jatuh ketiup angin dan lari sampai masuk ke got, maaf ya, saudara, di got itu ada lumpur dan sebagainya, lalu kemudian hujan berderas, lumpur itu terbawa oleh aliran air sungai, air hujan, saudara, di got itu kemudian membawanya ke sungai. Di sungai, maaf bicara ya, saudara, maaf ya, di sungai itu tiba-tiba ada orang buang ranjau, saudara ya, lalu kena di uang 100 itu, lalu uang 100 itu lari di bawah anyut air, lari ke pinggir, tiba di satu ujung mata air sungai, saudara, dan terkandat di satu dahan, saudara. Kemudian ada anak-anak kecil lagi main-main di sungai. Kemudian dia lihat, ada uang 100.000, habis kena kotoran, kena lumpur dan sebagainya, dicuci di air sungai itu, dikepas-kepas, saudara, lalu bersih, dikeringkan. Dan waktu dikeringkan sudah kering, dia belanja lagi. Saya mau tanya, saudara, apakah uang 100.000 itu nilainya berkurang? Kan tidak, saudara ya. Sekalipun diremas-remas, sekalipun dikucek-kucek, sekalipun kena lumpur, lalu setelah itu dibersihkan, tetap harganya tetap 100.000. Uang yang baru keluar dari bank tanpa kena polusi apapun, tanpa kena lumpur dan sebagainya, dibelanjakan tetap nilainya 100.000. Tapi uang ini pun juga sudah kena lumpur, sudah kena kotoran manusia, dibelanjakan tetap uangnya nilainya 100.000. Nah, saudara, jati diri kita di hadapan Tuhan itu seperti itu. Kita ini orang-orang yang berharga. Amin. Ya, orang mau bilang saudara apapun, jangan pernah saudara tanggapi, karena jati diri kita yang sebenarnya adalah kita adalah anak-anak Allah. Ya, Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Amin, saudara ya. Nah, karena itu saudara jangan pernah lupakan jati diri saudara. Walaupun saudara melalui interview ke sana sini, orang bilang nggak mungkin ini, kadang-kadang dapat penghinaan, kadang-kadang direndahkan ketika interview, nggak usah pusing, saudara. Jalani aja, jangan berhenti, coba lagi ke perusahaan lain, coba lagi keahlian lain. Amin, saudara. Dan saya percaya kita akan melihat mujizat dalam kehidupan kita. Jangan jadikan penolakan demi penolakan itu menghancurkan hidup saudara. Ya, ada sebuah kesempatan yang menanti saudara di depan sana.
Ya, jadi cobalah sebanyak mungkin hingga saudara menemukannya. Dan yang paling penting saudara percayalah bahwa di ujung perjalanan sulit ini, ya, di ujung perjalanan sulit itu, di ujung perjalanan sulit ini, ya, saudara akan menemukan diri saudara menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi saudara, sekarang daripada menghabiskan waktu untuk khawatir, menyesali nasib, aduh kenapa saya di PHK, seandainya tidak kena corona, mungkin saya punya pekerjaan, seandainya corona ini tidak ada, mungkin saya sudah punya jabatan yang bagus, seandainya corona ini tidak ada, mungkin saya sudah bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Saudara, sudah lupakan yang lalu. Ya, jangan menghabiskan waktu untuk khawatir, menyesali diri. Ya, mari saudara fokus untuk mengembangkan diri kita. Amin. Belajarlah dari berbagai sumber-sumber yang ada, baik itu online yang ada, media-media online, saudara ya. Apapun bacaan-bacaan yang ada, saudara mulailah belajar di situ, dan hubungilah seseorang juga yang saudara mungkin kenal, ya, yang bisa membantu saudara mungkin untuk bekerja dan lain sebagainya, untuk membuka lahan pekerjaan atau bekerja sama dengan saudara, sehingga saudara juga bisa bekerja bersama-sama dan memiliki penghasilan yang baik, ya. Karena itu saudara, buanglah mental sebagai pecundang, ya. Buanglah mental sebagai orang yang kalah, buanglah mentalitas korban. Tapi milikilah mentalitas pemenang, milikilah mentalitas pejuang, milikilah mentalitas yang pantang menyerah. Jangan berhenti berjuang, saudara. Terus berjuang, terus bekerja, dan berdoa, dan berusaha. Tuhan pasti akan menolong saudara dan saya. Amin. Jadi 3 hal ini yang saya bisa bagikan kepada saudara di acara kita sharing kehidupan. Tema kita hari ini adalah bagaimana menyikapi kehilangan pekerjaan di tengah pasca corona. Ya, jadi ada 3 poin. Yang pertama yang saya sampaikan dari apa yang saya baca melalui pengalaman seorang entrepreneur, ya, yang bernama Terry Rice. Ya, saudara, yang pertama dia katakan, jangan pernah saudara mau terbawa dalam pengalaman-pengalaman yang sulit lalu saudara tidak mau melakukan sesuatu. Dia menasihatkan poin yang pertama, belajar keahlian yang baru, ya, atau tingkatkan keahlian saudara saat ini juga, ya. Dengan cara bagaimanapun saudara harus mengembangkan diri saudara. Yang kedua, dia nasihatkan jangan bandingkan diri saudara dengan orang lain. Saudara adalah orang-orang yang spesial, saudara punya kemampuan yang memang spesial yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Lalu yang ketiga, jangan saudara mau diganggu oleh perkataan manusia. Kenapa? Yang poin yang ketiga, ingatlah jati diri saudara yang sesungguhnya, yang sebenarnya, bahwa kita ini adalah biji mata Allah, diciptakan oleh Tuhan segambar dengan Dia, ya, karena kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saya pikir ini yang bisa saya bagikan kepada saudara hari ini. Saya berharap ini bisa memberkati kita, terutama bagi saudara yang kehilangan pekerjaan saat-saat ini di tengah-tengah pandemi virus 19 COVID-19 ini, saudara ya, supaya bisa tetap memberikan saudara kekuatan, memotivasi saudara supaya saudara tetap bisa percaya bahwa ada masa depan yang lebih pasti yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kalau saudara diberkati, jangan lupa berikan komen, berikan like saudara, dan jangan lupa di-sharekan melalui media sosial saudara juga, sehingga bisa memberkati, menguatkan, dan membangun saudara-saudara kita seiman. Amin, saudara ya. Banyak berbagi berkat rohani supaya mereka juga dikuatkan di tengah-tengah pasca pandemik ini, supaya kita semua sama-sama bangkit di dalam Tuhan untuk menjadi terang dan berkat Tuhan. Sampai ketemu besok dalam tema yang berbeda di program kita Sharing Kehidupan. Saya Pendeta Gial Pinarta pamit, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok 2:30 sore waktu Indonesia Timur. Sayonara.